Kita ke informasi lain, Saudara. Hujan deras yang melanda Bandar Lampung sejak Jumat malam mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. 23 titik wilayah terdampak hingga Sabtu pagi. 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Banjir bandang yang melanda 23 titik lokasi di Bandar Lampung mengakibatkan 3 orang meninggal dunia disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Tak hanya di kecamatan yang menjadi langganan banjir, kecamatan seperti Tanjung Senang juga terkena dampak banjir yang mengakibatkan sejumlah kelurahan terendam luapan air sungai. Banjir kali ini merupakan salah satu yang terparah sepanjang tahun 2025 karena mengakibatkan genangan di kantor kelurahan dan sekitarnya. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir yang terjadi di Lampung, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam. Selamat pagi, Roma. Bagaimana situasi terkini? Apakah banjir sudah surut? Ya, pagi Nanda dan juga saudara, bahwasanya Kota Bandar Lampung diguyur hujan sejak Jumat malam begitu. Memang intensitas hujan cukup tinggi membuat sejumlah titik di Kota Bandar Lampung mengalami banjir bandang. Setidaknya dari pihak BPBD sendiri mencatat bahwasanya sudah ada 23 titik di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung yang tergenang banjir. Jika kita melihat bahwasanya sampai pagi ini memang ada sejumlah wilayah yang masih mengalami genangan banjir. Namun genangan banjir tersebut sudah mulai surut, mengingat bahwasanya intensitas hujan atau hujan sejak semalam itu hujannya tidak terlalu deras turun, Nanda dan juga Sarah. Mengingat bahwasanya pasca peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Bandar Lampung ini menimbulkan 3 korban jiwa, di mana 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang tertimpa longsor dari tembok rumah yang berada di Gedong Air Teluk Tanjung Karang Barat, dan satu lagi yakni pengendara mobil yang mencoba menerobos derasnya hujan lalu terbawa arus genangan banjir tersebut dan meninggal di dalam mobil, yakni di daerah Tirtayasa atau Sukabumi. Nanda, kembali ke Anda. Baik, bisa dikatakan tadi sudah surut karena tergantung dengan cuaca lagi. Tapi ini dikatakan sebagai banjir terparah di sana. Lalu apakah ada atau masih adanya tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya terendam banjir, Idam? Dan bagaimana kondisinya jika memang masih ada pengungsian? Ya, Nanda dan juga sejak Sabtu pagi kami melakukan peliputan ke lokasi. Memang tidak ada posko untuk pengungsi sendiri. Namun warga hanya memilih untuk mengungsi ke sanak familinya yang daratan lebih tinggi begitu. Memang posko sendiri disiapkan oleh petugas seperti petugas kesehatan dan juga petugas lainnya jika ada warga yang mengalami banjir ini. Namun memang sampai saat ini memang air terus mengalami penurunan debitnya atau ketinggiannya. Nanda, mengingat bahwasanya Bandar Lampung sejak semalam tidak diguyur hujan lagi. Namun perlu kita ketahui bahwasanya Nanda dan juga saudara, jika saya bisa melihat bahwasanya terjadinya banjir ini di sejumlah kota Bandar Lampung ini tidak berfungsinya dengan baiknya drainase yang ada di dekat pemukiman warga atau aliran air, di mana ditambah lagi dengan sungai semakin dangkal, pendangkalan sungai semakin dangkal. Hal inilah yang membuat sungai ini meluap dari aliran sungai. Air ini yang membuatkan luap dari sungai dan juga membanjiri pemukiman warga, Nanda. Oke, tentu harapannya bahwa banjir ini sesegera mungkin dapat surut dan kemudian warga bisa kembali dengan aktivitas normalnya ke rumah masing-masing. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari Lampung, Saudara. Pasangan suami istri di Bandar Lampung tewas tertimpa longsor di rumahnya. Kedua jasad korban ditemukan tertimbun reruntuhan bangunan pada Sabtu pagi. Hujan deras mengakibatkan sebuah rumah di Gang Kelinci, Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung tertimpa longsor dan menewaskan pasangan suami istri.
Kejadian bermula saat korban sedang makan malam bersama. Tiba-tiba tembok belakang rumahnya roboh akibat longsor. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun reruntuhan. Kedua korban ditemukan setelah tim SAR melakukan evakuasi selama lebih dari 5 jam. Evakuasi juga dilakukan terhadap 2 anak korban yang berhasil selamat saat tertidur pulas di kamar. Ada hujan besar, kemudian tiba-tiba angin datang, langsung bus gitu aja jatuh. Terus kemudian kita nggak sempat bisa menghubungi yang lain. Nggak ada, cuman langsung bus gitu aja. Itu langsung ke rumahnya Pak? Di belakang rumahnya aja? Iya langsung. Cuman itu aja. Nah kebetulan setelah kejadian itu terus ditangani. Nggak ditunda-tunda karena memang ini bencana lah. Kedua korban pasutri dimakamkan di TPU Gang Kelinci pada Sabtu siang. Sementara polisi telah memasang garis polisi di bagian depan dan belakang rumah korban. Roma Afria Idam, Kompas TV Bandar Lampung, Lampung. Saudara, kami akan kembali dengan laporan pantauan lalu lintas dari NTMC Polri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi.